إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم Faslun la'allaka tastahi an ta'lama sirra fi ta'zimil ju'i wa munasabatihi li tariqil akhirati fa'lam anna lahu fawaidu kathirah walakin yarja'u usuluha ila sab'in. Lah sip kan dan kopi guna-guna bu anak habis 10 liter bayar buah guna yang nak tinggal ke tengah bayar je kopi basi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun la'allaka mudah-mudahan kamu menginginkan bahwa engkau ketahui akan rahasia pada ta'zim, membesarkan lapar dan munasabatnya bagi jalan akhirah. Jadi dari pelajaran yang kau ikut nepegah bahwa Nabi membesarkan, Nabi neperaya urusan dek, dalam arti deknya adalah hal yang sangat penting. Kemudian kiranya ingin mengetahui apa rahasia yang terkandung di balik kelaparan sehingga Nabi membesarkan masalah kelaparan, lapar kan kelaparan. Dan yang kedua, horot wajah munasabat bagi jalan akhirah. Bahkan orang yang ingin menempuh jalur akhirat payah berde munasabat di horot sehingga menyode jadi kemudah jalan akhirat, menyodro terhambat jalan akhirat, wajah munasabat jita. Fa'ala maka ketahui olehmu sesungguh baginya lapar itu beberapa faedah yang banyak. Dan tetapi kembali asalnya itu kepada 7 boh. Menyodahitung secara rinci sebenarnya cukup faedah lapar. Tetapi disimpulkan dalam boh dasar menteng 7. Disimpulkan ke dalam 7 boh faedah dasar yang diakibatkan oleh ataupun lapar. Ihdaha salah satunya 7 safaul qalbi, bersih hati, wa nafazul basirah dan tembus pandangan mata hati. Jadi yang pertama berfaedah li hati. Jadi hati yang kudo, hati yang megedo, hati yang balom menjadi bersih, bening dengan sebab lapar. Yang sebenarnya jalur yang harus tapubut ketika hai tim jeut. Nah, teman tim yang han. Jadi hai tim jeut kita hanaduh wajah god ibadat, kepuatan ibadat sehingga kita nyoba ibadat. Sebenarnya bersihkan hati. Jalan jih dengan Kedanya malim galak dan ibadat baik tapi jalan jih hantar tim, hantar tim. Yang bagian
berlemak apa kuah berlemak be bekah lừa bermati ranting be patah. Le putra yang cukup perle ke ranting yang tinggal be patah. Kan tak support juga patah kedai. Yang penting lừa mati. Menanci kiban be bekah orang taplah orang sel limang bawah dipelih hanjir yang yang kuah kan berlemak. Kepu yang tak hemat-hemat lừa bermati ranting be patah kuah berlemak be bekah yang kakon. Menanci hino jalur kali begah. Apabila hati terasa gelap, hati terasa balom, pu menteng ajakan kepada ibadat, hani terimong li batin kitanya. Berarti hati kitanya balom. Salah sabuh jalan jih untuk membersihkan hati adalah jua' de. Jadi sebenarnya pangkai cukup mudah, murah, hana perlepeng. Malah ngan gafien, dia kan hana perle kaya untuk jet tadi kan. Malah dengan gafien lebih mangat tadi daripada dengan kaya. Jadi sebenarnya jalan yang untuk pergi hati ngan dia mentang orang gafien hati. Tapi jangankan orang kaya, kitanya orang gafien handa tim dia. Maka putra yang terjadi itu. Maka kun puto hati, menggeratan hati, sehingga pu menteng yang disampaikan tentang agama, tentang hal-hal yang gaib, bedanya tidak dapat menerima. Handu, dia akan handu. Lagi peluk Daud, dia tak ulang kitab, dia tak ulang peluk Daud. Hai tebit surah. Gara-gara hati terkutuk. Sejingnya faedah pertama daripada dia adalah safaul qalbi wa nafazul basirah. Nafas, nufus, basirah adalah pandangan mata hati kitanya tembus. Han'i di padok, hana penghalang. Yang ke lagi yang tak pegah malam baru, ulangnya duh tak belah dih je. Ulangnya yang duh belah dih linya putra enak-enak, langit duh mendung. Nyan hati ka bersih. Pakan dengan dia bisa gelih hati fa inna sab'a yurisul baladah. Karena sesungguh kenyang itu mengakibatkan baladah, bodoh dan jipu buta akan hati. Kenyang mengakibatkan bodoh dan buta mata hati. Yang kecil urun tumbun biasa hanjir hai tim pok juara. Jadi yang putu-putu surah yang piju-piju dan kerempeng-kerempeng ya hinan. Nyan yang cok juara, inan yang putuh surah. Jadi dengar urayan mangat, ada ibu piju-piju buat cara ni. Mereka tembun yang kakoli. Sebab tembunnya akibat ji daripada le semaju. Sedangkan le semaju yurisul balada, mempusakai. Yang mana? Mempusakai adapun mengakibatkan balada, bodoh. Nyan kenyan lawan safaul qalbi pun. Dia mengakibatkan bersih hati ataupun jarang. Sedangkan tro mengakibatkan baladah. Menyohidih pun mengakibatkan gara-gara dia nafazul basirah, pandangan mata hati kitanya tembus. Menyohino dipubuta akan hati. Jadi hati buta, handu. Potegok pegah baru ohnya. Nyokenyo lagi wate cerita li thiraurang merompok dengan misionaris yang dipekek Islam dan dipuja Kristen dengan alasan dalam Kristen mangat. Katanya walaupun berbuat salah tapi dosanya diampunkan karena Tuhan sendiri berubah wujudnya jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dalam Islam tidak ada yang menembus dosa orang Islam. Maka orang Islam tiap orang ihdinas siratal mustaqim karena belum terpetunjuk. Kamu hana masalah li aman. Jadi hana mampu jawaban. Bahkan ada yang dengar lagi nya nyasin betul sih lagi nya. Lempagah memang Tuhan berubah wujud untuk menebus menebus dosa manusia. Dari siapa ditebus? Saya akan memaafkan korban penebusnya Tuhan. Orang yang ditebus adalah manusia.
Dari siapa? Dosa dari Tuhan. Yang Tuhan sebenarnya yang berubah wujud adapun lain. Nyosi ni. Baru deh. Sama dengan baru deh watena gok peraba. Nyo kenyo kena orang buta. Orang buta menyota pelih kerau hang doh jalan. Wate peraba lagi kok. Nyo kena nejak nyo ka betul. Ya, katruk tujuan. Hai puhan truk mana orang huwa. Cibek na orang huwa truk puhan. Kahan truk. Yang kena orang buta. Jadi gitu ho jalan menyona orang peraba. Nyo kemana katanya? Ketika datang iskal, ketika datang taske, gop diperagu tentang keimanan katanya, apabila katanya hana mata hati teglong, nyosi lagi jih pegah. Ti pegah pula ilong, nyosi lagi jih pegah. Jadi puan yang pegah gop memadum nyosi lagi jih pegah. Teruk tu bahasa orang yang berdoa, yang na terhah mata hati mencuk ke pegah tu mana-mana, oh nyo karo moho lelong. Jadi ketahuilah yang bahawa menyolaganya kejadian berarti katanya orang yang ka tutup mata hati. Maka ji payah diperaba oleh orang lain. Ingin mata hati draw tu yang berdehah tempuh jalur dua. Jadi jalur ji dua. Hana pangkai, murah tak pangkai. Tim yang hana tagai. Mungkin katanya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Karena jalan pulau menyo jalan jauh Medan na jalan na motor le kepeng payah bayi nyo jalan untuk pergi hati hana tahu le kepeng kalau siji deuk sagai tibe pemandangan tibulan dalam litun adi tibulan tengah tak pergi mata hati artinya tibelah bulan deuk dapat kota ke solah talulah tibulan lagi yang ke Nabi SAW, man aja'a batnahu aduman fikratuhu wa fatuna kalbuhu. Nekele Nabi seorang yang dipeda perut jih ni saya rayulah pikirnya, pikiran jih tehah terbuka lebar. Aduman terbuka lebar besar. Seorang yang ditem peda perut jih niscaya terbukalah pikirannya dan cerdiklah, pandailah hatinya. Jadi pikiran tehah ketika na masalah jalan keluar lebih le. Mana-mana oh mana jawaban ni. Mana-mana oh mana jawaban ji. Jadinya pikiran tehah menansit hati. Hati katanya ataupun jiwa katanya dalam berpikir lebih cerdas. Nyo gara-gara dia. Maka jika katanya tinggal pilih antara nyo bahasa ino kalbu kepake, bad tempat yang lain geken nafsu, bad tempat yang lain geken roh, sebenarnya adanya saboh. Jadi katanya na jiwa, na raga. Raga adalah jasad, tubuh. Jiwa nyekenyan roh yang udip jasad dengan rohnya. Jadi apabila katanya tak pertimang raga, maka jiwa pijuat. Menyo tak pijuat raga, maka tumbun jiwa. Ini kenyo berbahasa ji menakon. Jadi maka ji menyo urang de nyan badan pijuat. Karena hansip suplai ke badan. Tetapi ke jiwa semakin katanya jiwa batin katanya semakin cerdas. Cara berpikir katanya semakin luah. Masalah-masalah ketika nak terjepit jalan keluar akan lebih mudah deh. Nyan ketika tak pedek badan tro jiwa, ketika tak tro badan dek jiwa. Jadi makanya solusi jih adalah dua. Man aja'a batnah, so yang pedek perut, aduman fikratuh, terbuka raya pikirannya dan cerdas jiwanya. Wala yakfi, dan hanatusam sesungguh kunci kebahagiaan adalah ma'rifah. Kah nyan bono yang kali ile faedah daripada pedek. Jino hubungan dengan akhirat. Hubungan jih yang pertama tidak tusam, tidak tersembunyi, tidak ada rahasia lagi. Sesungguh kunci saadah, kunci kebahagiaan akhirat adalah ma'rifah. Tanpa ma'rifah orang tidak akan merumpuk kebahagiaan ukhrawi.
Maka kunci kebahagiaan ukhrawi adalah ma'rifah. Dan tidak dicapaikan akan ma'rifah melainkan dengan bersih hati. Maka karena demikian adalah itu ketok pintu syurga. Jadi hubungan antara dengan akhirat. Hubungan dengan akhirat adalah melalui ma'rifah. Ma'rifah adalah mengenal Tuhan. Ma'rifah adalah mengenal Tuhan. Tuhan adalah hal yang sangat gaib, yang hanya mudah didapati oleh akal. Jadi jangankan Tuhan, sebahagian makhluk Tuhan mandang han ditemeng oleh akal. Ketika ingin membicarakan tentang jiwanya putu dia gay surat ba ke nah kita mong jin lo. Jadi jiwa adapun roh nya menyata baca dalam kitab tentang roh mahwa kiban yang gekun roh nyu akan terjadi khilaf yang cukup le tentang roh. Pakon, karena rohnya tidak ditemukan dengan penglihatan, dengan panca indera. Jadi tak penyum. Maka cukup untuk mengetahui rohnya kiban bentuk ji. Kemudian akalnya puatra. Nah yang pegah akalnya adalah nur. Kemudian akalnya zat atau sifat. Yang hinan beka 3 karu. Jadi untuk mengetahui nyan mentang cukup sulit. Padahal roh adalah makhluk Tuhan. Akal adalah makhluk Tuhan. Kemudian yang pernah dapat ke contoh lah warna. Bagi orang yang na mata warnanya mudah, jet apa deh. Bagi orang yang hanya penglihatan untuk tak perkenalkan apa itu warna, nya cukup puh bagi terima. Golong tak beda antara merah dengan kuning. Warna macam tak bicarakan warnanya kuadrat yang leurum buta. Warnanya iji mewarna. Warnanya iji mewarna. Kenu muda umpamanya sabah benda. Nici pegahnya na warna pohana. Nah, potra yang tahu warnanya. Nyan warna hitam yang tahu. Jadi sungguh untuk menjelaskan warna bagi orang yang tidak pernah melihat warna cukup susah. Padahal warnanya hal yang paling mudah. Pada tak dah dupu aja. Oh, nyara beda aja warna. Tak peduk je dua buah benda yang bersama, cuman beda pada warna. Tak pegah tu hanya beda warna. Oh, nyara warna. Kah putra, tanya yang baru nyan mah. Putra warna. Hai yang kenyan. Oke saya nyoyan. Putra, yang tak nyonya putra. Hanya dupu sih. Jadi artinya untuk mengenal warna sebenarnya sangat mudah. Tetapi ketika tak bertamong dalam pembahasan sangat susah. Nyan ma'rifah, mengenal warna, mengenal rasa, mengenal roh, mengenal akal, sangat susah. Apalagi untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan tidak ada satu kekuatan akal yang sanggup mengenal Tuhan. Jadi hantu dengan fikir gedanya tidak akan menemukan bagaimana Tuhan. Tetapi dengan akal gedanya dapat mengetahui adanya Tuhan. Menyu ada tarumpo, bagaimana nyohan tarumpo. Jadi nyokihino membutuhkan akal yang betul-betul jernih, pikiran yang betul-betul waras untuk menghasilkan ma'rifah. Maka pakon na urang yang ingkar Tuhan nyo karena akal hana bereh. Jadi untuk menghasilkan ma'rifah, untuk mengenal Tuhan dibutuhkan pikiran yang cerdas, cara semikir yang terbuat, terstruktur, baru dapat mengenal Tuhan. Sedangkan ma'rifah buno adalah
untuk syarat sahnya keimanan. Tanpa ma'rifah maka keimanan tidak sah. Yang kejut dipegah di dalam kitab bahwa iman muqallid hana sah karena tidak ada ma'rifah. Jadi tidak sah iman tanpa ma'rifah. Dan tidak akan dibangkitkan orang akhirat sebagai tidak orang yang bahagia tanpa keimanan. Jadi orang yang selamat di akhirat adalah orang yang mati dengan membawa iman. Tidak ada iman tanpa ma'rifah. Tidak ada ma'rifah tanpa pikiran yang cerdas. Maka membutuhkan pikiran yang cerdas. Solusi untuk menemukan pikiran yang cerdas, hati yang jernih ataupun pikiran yang jernih adalah dua. Dua hana datem. Dua hani tayong. Bahagia orang akhirat perle yang baik dua. Makan kalihna deh tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabisi. Engkau mengharapkan kelepasan di akhirat, tetapi walam tasluk masalikaha. Engkau tidak menempuh jalurnya. Jalurnya kelepasan. Ingin terlepas di akhirat, ingin selamat daripada azab akhirat, yang memandum tak inginkan. Tetapi jalur menuju kenan hana tak tempuh. Apakah mungkin tak tempuh yang tak inginkan? Jawaban ji, inna safinata la tajri 'alal yabisi. Jalur hanya ia di darat. Artinya menyoi darat ramai jalur yang hana putar lumpur teruk tujuannya awak nak jauh birun tiat. Yang na kenderaan jalur saboh. Jak jangan jalur. Kiban jarat tak jangan jalur. Lebut konji me tanya tulak ji. Manggat bagah tak jangan dapat aku deh. Oh dah pakai jalur hari. Jadi sama dengan orang yang ingin meraih kebahagiaan ukhrawi, orang yang ingin damang syurga, han akan gerumpok syurga menyuhana dua. Natijah kenyamanan. Jalur kali mana? Baru jiat damang syurga syarat ji iman. Tidak ada iman tanpa ma'rifah. Karena keberah dalam syarah kubra, iman adalah hadisun nafsi at-tabi' lil ma'rifah. Jadi iman adalah tunduk hati setelah makrifah, setelah mengenal Tuhan. Leh mengenal Tuhan, hati tunduk. Lun tunduk kepada Tuhan, lun akui lunnya makhluk Tuhan dan Tuhan adalah pencipta lun dan lun taat kepada Tuhan. Yang baru geken iman, hadis setelah ada makrifah. Sedangkan makrifah lagi tak berapa mengenal Tuhan tidak akan dikenal menyokong dengan pikiran yang jernih, pikiran yang waras. Bahkan karena Tuhan sangat sulit ditemukan. Kiban cara tak terima ada satu zat yang bukan besar, bukan kecil. Maka menan Tuhan. Tuhan rayakan, ubud pikon. Jadi payah takut. Mungkin. Panina kaya miyakon ubud raya lah, miyakon raya ubud. Menyerahkan kelan semayang Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, raya dia lebih raya pada langit long. Kemenan di idang je hendak. Jadi akal katanya tidak akan menemukan mungkinkah ada satu zat yang bukan besar dan bukan kecil? Mungkinkah ada satu zat yang posisinya bukan di atas, bukan di bawah, di depan, di belakang, kiri dan kanan semuanya kan? Jadi gehon bak ulai tu. Mungkin. Pandai nak kian. Nyo kelaginya orang buta yang bawaan sejak lahir wate geingkari warna. Gedanya yang kata belut mata kata na warna kau betul na warnanya nada masalahnya dua on beda. Saboh merah, saboh nanyi hijau. Beda lah berarti. Beda warna. Warnanya bodoh dengan orang buta. Hanya ke warna jumlah lain. Saboh merah, saboh hijau. Bele pegah merah, bele pegah hijau. Warnanya bodoh. Leh pegah warna, merahnya bodoh. Hijaunya podra. Jadi cukup orang buta bak geterimong ada warna dan geterimong perbedaan antara satu warna dengan warna yang lain. Ini cukup susah bagi orang buta. Jadi lagenyan ke bangai katanya
ketika disampaikan bahwa Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak mengambil satu posisi. Tuhan bukan besar, bukan kecil. Dia sangat gehon ba ule. Tapi ule tu, nyo ule yang hanagli. Tapi menyo ule yang cerdas, ule yang pikiran yang waras, wate terjelaskan dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, maka akan diterima. Idanya udah terima, tapi terima patha. Hai makna ji hai kagak begah lagi yang Tuhan tidak bertempat, berarti tidak bertempat. Padahal menyo ada dah fikir-fikir, nah mungkin mahu mata kagak begah menan, kagak menan. Nyo gekeun katanya hana ma'rifah. Nyan menyo lagi nyan katanya hana ma'rifah. Nyan gekeun taklid, ada kagak begah. Terima nyukuri. Jadi nyan gekeun taklid. Hana ma'rifah, menyo hana ma'rifah, hana iman. Padahal katanya harus nadar, harus fikir. Apakah mungkin satu zat yang kon ubud dan kon raya? Kiban ke penjelasan ji, sehingga ada zat yang bukan besar, bukan kecil. Kiban penjelasan ji, ada satu zat yang tidak mengambil posisi, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan. Ini kiban penjelasan ji. Iterima kahli akal katanya ngenpu tak bandingkan sehingga akal katanya menerima. Jadi diterima dengan terima yang sebenar ji, yang kenyan yang gekeun dengan ma'rifah. Jadi han tadi mengadanya menyo ate katanya, pikiran katanya kuto. Jadi han mungkin pih tercapai dengan tujuan yang laginya menyo ate yang le. Nyo yang kepegah ponokan faedah daripada de adalah safaul qalbi, glih ate, nafazul basirah, tembus pandangan mata hati. Karena kenyang dapat mempusakai, menyebabkan baladah, bodoh dan buta hati. Jadi yang kenyang jalur ji. Jadi kunci kebahagiaan adalah ma'rifah. Dan tidak akan diperoleh ma'rifah illa bisafail qalbi, kecuali dengan gelih hati. Maka karena demikian adalah qar'u babil jannah, ketok pintu surga. Artinya menyeudanya ka sering yang sama dengan gedanya ka menempuh jalur untuk tamong ke surga. Maka bahasa ji kata ketok pintu surga. Artinya pengharapan tamong karena begitu pikiran akan gelih. Olehnya nanti wate tak semikir lah nanti tak semikir akan menghasilkan ma'rifah, wate lehna ma'rifah akan terjadi iman, wate lehna iman akan terjadi amal dengan muqtada iman, maka memperolehlah surga. Nyan faedah pertama. Yang semikir ati. Jadi rohnya adalah pai. Kemudian akal adalah kekuatan. Utak adalah alat. Utak adalah alat yang digunakan oleh hati untuk mengetahui sesuatu. Fikir adalah pergerakan benar. Fikir ada akal benar adalah tabuh kekuatan. Sehingga getamsilkan lom yang pertama katanya mempunyai jiwa, nyokenyo yang bahasa benar kalbu. Kemudian katanya nalom utak. Kemudian nalom akal. Akalnya adalah nur yang menjadi wasitah antara jiwa dengan utak. Jadi yang bahasa aja gekeun akal. Maka ji lom pegah lagi buno. Untuk mengetahui satu persatu adanya akal sangat sulit. Cuman ehnan saja ada putra akalnya. Putra jiwa. Jadi yang semikir jiwa. Tapi bahasa ji na kalbu na jiwa. Yang bahasa menteng. Maka ji kena kenidih jiwa yang nate. Nafsun natikah. Jadi nafsu adalah roh. Gedanya manusia udip dengan roh. Binatang udip dengan roh.
Nyan bandua-duanya geken nafsun, jiwa. Roh, jiwa sama. Jadi roh yang na pada binatang berbeda dengan roh yang na pada manusia. Roh yang na pada manusia adalah nafsun natikah. Yang keji insan kemudian ini hayawan nate. Hayawan nate artinya hayawan yang hidup dengan jiwa yang natikah. Maka yang semiki adalah jiwa. Sedangkan utak adalah alat. Akal adalah wasitah. Hubungan antara jiwa dengan utak apa no? Nur lah. Nah, sabuh nur yang menghubungkan antara jiwa dengan utak. Nyan yang kebenar dengan akal. Kah? Nyan faedah pertama daripada ada. Hebat. Kagalak ada leh. Sebab je lihat tak berat masalah ada punya nak galak ada lah orang kau berat. Yang kun ilmu tidak bermanfaat kan? Kitanya mengetahui betapa pentingnya dia dan putra faedah yang ditimbulkan oleh dia, tetapi katanya hana rencana alam untuk dia. Maka gekun ilmu katanya ilmu yang hana bermanfaat. Puede naudzubillah min ilmin la yanfa'. Jadinya kita mau dalam ilmu la yanfa'. Maka ji kata mengerti, kemudian kata akui, maka amalkan dengan muqtada ilmu. Yang pertama mengerti, putra yang tengah kepegah. Yang kedua mengakui kebenarannya, taslim, nyokeun tasdik. Manya dalam mantek gekeun tasdik. Manya benar mengerti, mengertinya gekeun tasawur. Setelah mengerti, mengakui, yang gekeun tasdik. Adapun iz'an wal qabul, menerima, mengakui, nyo lagi nyan. Yang kele setelah tasawur, olehnya yang kedua tasdik, yang kele amal dengan muqtada ilmu. Ketika katanya karena ilmu bahawa dia dapat menghasilkan gelih hati, maka amalkan dengan muqtadanya. Kiban tak amalkan berarti katanya beda. Jadi kan baik dia. Kan dah fikir banjara baik dia tu. Nya baik sampai dia tu. Kau mana? Beda dah ke banjara. Sebab bagi orang kafir mangat kepikir dia, kepikir hana dia. Tapi sebenarnya kana dia rezeki berarti. Berarti pangkai yang paling raya kana saja yang kita nyu, iaitu dia. Tinggal pertimbang dia saja. Kita kan tapoh-poh dah dah minta acara berkaya tu mengabek dia tu. Yang baik sampai dia tu. Hai tanya kakak home lek, nyu anak dia hendak sampai dia. Memang anak dia hendak boleh dalam surga. Anak dia boleh dalam surga ti. Berarti pun dia si ke dia tanya ti. Maka cik dia tanya leh. Latihlah dirimu leh untuk dia. Supaya mengajak dan terapkan ke anak cucu tu berdek hati. Kata apa? Asaniyah rikatul kalbi. Faedah yang kedua adalah lemah hati. Hati katanya jadi lembut. Kon hati yang kasar. Jadi hati yang lembut adalah hati yang peka. Menyo lembut maka peka. Menyo gasa maka hana peka. Perbandingan ji. Tapak aki yang gasa tidak merasakan sesuatu ketika membluh hati batai beno. Urang menyoka gasa tapak aki, ci pakat jak enan bak leun tanpa selop. Mau kira dan. Biasa mentang hana pi merina batai jincu enan. Kecuali labang yang baru puan. Nah labang. Walaupun cekok si labang tapi terasa. Tapi menyo aki yang lembut, tapak aki yang lembut, yang hana gasa, yang jangankan bak leun dalam masjid kamu nyoh lepas jak. Kalau bukan ciling tika berteruk pintu. Nah orang yang peka tapak aki biasa main ada keramik. Kamu nak gerali ka biasa lagi nyoh. Jadi bacut mentang na terasa rekiah.
Nyan pakon karena tapak katanya lembut. Menyelembut lebih peka, lebih merasakan sesuatu yang halus. Jadi apabila lembut terasa sesuatu yang halus, apabila gatha tidak terasa yang halus, terasa yang raik-raik menteng. Perbandingan lain pada mata. Menyorang yang terang mata, nyo sekecil apapun benda dapat terlihat. Umpama ji pakai punggung jarum tu culok bener mudah, deh je ruhung. Tapi bagi orang yang mata ka bermasalah, bagi yang kamu yang kena kacamata rinci siapa, dapat melihat yang rayu-rayu, tidak dapat melihat yang kecil. Kedua, lidah. Lidah yang lembut, lidah yang peka dapat merasakan perbedaan yang sangat halus. Tapi bagi orang yang gasa, pegah kuahnya masin. Tak hana biasa aja macam hana masin. Jadi masin hana ke orang hana baju tahu dah pegah masakannya mengat dat. Baju tahu cik hana mengat dak medi. Tapi na orang yang bacut madang lain kag dupat umahnya mengat dat. Jadi nyo kehino perbedaan antara sesuatu yang riqah dengan sesuatu yang kasar. Jadi yang kasar hanya dapat menemukan yang kasar-kasar dan yang lembut dapat menemukan sesuatu yang halus-halus. Jadi faedah daripada kita nyoda hati kita nyo akan lembut. Pada lembut pun kita nyo akan dapat merasakan sesuatu yang halus yang le orang lain hana dirasakan. Hatta yudrika bihi lazatal munajah, sehingga memperdapat ia dengannya hati akan kelazatan munajah. Lazat pada munajah dengan Tuhan, semayang pamaji lazat. Pakai tanya hana lazat, nya kenyo masalah ji. Lagi makanan pun osit. Pegah hana go mangat. Puji go mangat tat ji peju mangat tat. Peju hilung saban ji. Berarti lidah bermasalah. Sebab ji sesuatu yang mangatnya perbedaan ji baju-baju tat kalipe. Bagian rasa kopi, pat beda natural dengan wen. Alinyan pulam. Yan menyagdanya kata lidah panena, pokoknya kopi. Jangankan natural dengan wen, antara Arabica dengan Robusta mandang hana beda. Antara roasting dengan gula ada belangong taban. Mampu dah pegah mangat memang lagi nya. Nya hana rumpuk mangat idanya, gatharat lidah. Jadi yang merasakan lazatnya munajah adalah orang yang hatinya lembut. Hatinya lembut, maka ketika munajah semayang dilakukan ibadat, nyahinan lazat aju. Nyaman. Tak semayang dia lidahnya. Hana malah berikan dalam trip hat. Tak boleh bagah dia semayang. Pun semayang dia trip hat apa katanya. Ya, gaji si pokoknya pun kena semayang lauditnya. Pakon menan karena tidak merasakan lazat. Pakon menyo makanan watetro bak makanan mangat tamita sabi-sabi. Kopi mangat ti uro tamita. Teta dua bak kedai kopi tua dah beda. Pakon karena katanya merasakan lazat kedai kopi, tidak merasakan lazat munajah. Lazat kedai kopi tarasa. Lazat munajah hana tarasa. Pakon karena yang dua bak kedai kopi adalah kelazatan jasad, kelazatan tubuh, kelazatan lidah. Yang merasakan lazat munajah adalah hati. Hati katanya, hati kata, kau hati lembut. Lidah sagai lembut, maka mangat kopi terasa, mangat ibadat hana terasa. Le orang yang gepetembon jiwa, gepepijuat badan, ganyan merasakan kelazatan dalam beribadat karenanya ditunyum le ate. Ganyan hana geperemun kelazatan pada makanan. Maka wate tabi makanan berapa puja ya. Tak pegah nyo kabasi bacut hana pu hana berat lah ngepegah. Tapi nyo pet bacut hana masalah lebih bagus pet daripada mameh je penyakit ekun. Jadi pajo aju. Sebab hana kon pikiran kena ke makanan mangan. Maka barang apa je makanan, pokok je tak baik deuk tak mendang kajeknya na juga deh. Hana menceh-menceh tat. Itanya menceh rat makanan.
Rai ibadat, sakana menteng. Kali nak semayang, kali ke baru semayang, bu semayang kita bi. Tapakat puasa, kali ke puasa tu yang kali, bu puasa lom. Igop kau raya ada yang menteng puasa. Jadi kelazatan yang terasa oleh kitanya adalah kelazatan jasmani. Pakon, karena kitanya urang perempuan jasmani, pedu rohani. Le para aulia, urangnya gerasakan kelazatan roh. Geabaikan kelazatan jasmani. Pakon karena urangnya urang gepumpeun roh, gepedek badan. Maka ji ingin sehat rohani, ingin peka indera rohani, maka pedek jasmani. Maka faedah dek yang kedua adalah riqatul qalbi, lembut hati. Sehingga memperdapat ianya seseorang dengannya dek mentang akan kelazatan munajah. Wa yata'assaru bizikri wal ibadah, dan memberi bekas ianya hati gedanya dengan zikir dan ibadat. Jadi zikir yang tak ucapkan memberi bekas dalam jiwa. Maka jika pegah lama di so yang bacanya meno faedah haji. So yang bacanya meno faedah haji. Itanya kahek dah baca hana aku. Jadi pajana merasakan hati-hati kata puno. Yang lagi wate tabuh ubat kena. Menyo kulit anak mayat. Nyan menye kaya putih yang cap manok hanjir bo. Lumbam ya ju. Pakan karena kulit ji lembut. Hai thun dumnan. Mamnya kulit katanya bensin dah pleh nak apa? Bensin dah pleh nak pedik. Hana? Pura kan bos tanya, bensin KI dah bukan. Jadi kulit gatha. Jadinya kenyo yang masalah. Yang perle katanya hati katanya yang berlembut laginya. Jadi hati katanya berlebih sensitif. Jadi riqatul qalbi adalah sensitif hati. Jalur ji dia. Nyan begitu. Bagi orang yang dia mantang mempengaruhi jiwa. Bagi orang yang deknya adalah satu kebahagiaan, maka semayang tengah dek lebih kusung daripada hana dek. Adakah beda? Menyogdanya yang mantang pikiran teh kutro tabe-tabe, asai dek maju ke hana nyamali. Po dah baju helanya hampah tagai. Nyam yu lagian pasal penilai baru semayang. Bagi orang yang deknya akan menjadi tabiat, deknya sabah kenyamanan bagi tubuh kenyan, po pasal apa baju makanan. Makin dek, makin mangat, makin dek, makin mangat. Tero yang mengganggu bagi kenyan. Hirunkah terjadi lagi kenyan? You know, pakan orang lemak gejep kopi pahit daripada kopi mameh. Kan hirun bagi kitanya orang yang hanjir jauh daripada saka. Itanya mihana saka, mana apa kopi yang kengkenan. Tapi bagi orang yang menikmati rasa kopi asli, maka sakanya menjadi pengganggu bagi kenyan. Gara-gara na saka rasa kopi hana dehli lagi asli ji. Apalagi miata bau susu lebih mengganggu ulam. Maka ji kopi tanpa gula lebih terasa, lebih enak daripada kopi dengan gula. Begitu. Jadi kenapa pisah-pisah orang? Maka jika pegah alam fikah ini lagi nyan bagi orang yang lagi nyan. Bagi orang yang menyodek hangku semua, ingat-ingat kemakanan tapi. Tapi bagi orang yang kon lagi nyan, maka dek nyan sabah kenyamanan bagi nyan, ge semayang dengan dek lebih kusung daripada semayang dengan tero. Kah? Hana, kelazatan tetap hana. Cuman daripada menyogot semayang dek kayaknya banjara kaya salah berkhabar lah semayang. Yang kiban dah jauh, kakak nak baca ubu lah kedih kon. Nyan daripada kon dalam arti kelazatan kana. Kelazatan ibadat
tidak akan didapati dalam keadaan dua. Karena yang merasakan lazat bukan badan. Jino bayangkan, apakah semayang yang dirasakan lazat oleh lidah lagi tengah rajik kopi mangat, dia kena espresso tu apa? Hana, datanya mak lidah, nak mangat semayang. Nanti pun nak mangat bi. Malah beban hek mentang yang nak. Ada yang mak hidung, nak mangat bayar semayang, hana bayar semayang. Datanya yang mak mata, nak lagak semayang, hana yang degok kon tanya. Jadi kelazatan semayang tidak dirasakan dengan indera zahir. Yang merasakan lazat ibadat adalah jiwa. Sedangkan jiwa katanya jiwa yang tidak sensitif. Jiwa yang tidak sensitif tidak akan menemukan kelazatan yang sangat halus. Man apakah watai dek langsung lazat? Kon. Biasakan dia mudawamah punya bahasa Beklam, mudawamah berkekalan di atas lapar. Maka sedikit-sedikit akan terjadi perubahan kepada jiwa katanya. Jadi baru jiwa katanya mulai yang sensitif, bacut. Yang akhir ji hentu watai dah ibadat kad rasa lazat. Watai nyan kad rasa lazat, maka katanya hana galak li kepada kelazatan yang dirasakan oleh jasmani. Karena kelazatan jasmani tidak seberapa apabila dibandingkan dengan kelazatan rohani. Jadi kelazatan rohaninya kena roh, kelazatan roh, kelazatan jiwa. Tapi katanya pakon hana galak karena hana pernah terasakan. Pakon menan karena lebih awal terasakan kelazatan jasmani. Maka katanya selalu dalam ikut kelazatan jasmani, mangat makanan, mangat mangat pandangan mata. Adrajih makin trip buta jaju, kebai jaju, gasa jaju, lagi tapak lagi. Jadi makaji hana pernah galak. Ingin merasakan, cuba ujo tri. Ya, solusi ci coba ujo tri. Artinya pak sadro ile siat mudawamah dia ada dalam jangka yang termasuk jangka panjang. Leuhnyan leuh dah rasakan nyan baru keun tu mangan pohana. Jadi ini buat rasa yo pun kau natim. Di ada akan mengeluh. Pajam merumpok. Age urang kemalim galak yang baik ke pakak mulang. Tidak urang malim, rumah mangata gian je urang malim lagi nyan. Hana he sagai ilung galak urang malim. Mulang ke mulanya hati he tak mafai. Bu malim maju menan menteng. Ke banjaran mah. Hajar aja pakai turban. Tapi yang ke hi sagai urang malim. Dia kejadian kakon. Kah? Ya. Nyan gedanya tidak menerima juga. Yang gedanya tidak menerima juga. Tidak menikmati juga. Bayangkan apabila deknya entah buat dengan sengaja, sedangkan pengna makanan tapi hana ada baju. Pupa saya baju itik. Urang dek hat ingin putro karena hana peng maka dek. Mana ada kadek kanya darabau buyang na. Cuai itik, cuai mana, cuai bawang pelam kau dengan malam. Yang dek kontra program. Tetapi apabila kita tanya na peng, na makanan, dumpuna, tetapi memang melatih diri untuk dek. Pajan nak pernah orang puasa yang na peng enggak cemecu untuk buka puasa. Hana pernah cemecu. Jadi yang masalah bukan masalah miskin orangnya, masalah dek. Masalah dek. Jadi walaupun orang kaya melatih diri membiasakan dek. Jadi hana pernah cemecu ada dek. Kan? Ya, nak buat yang dah mendong, nau ke mudah-mudahan. Yang mendong tahap-tahap. Golom teruk batasan, na dia yang kemaksud
Nya mentang tengah pegalak ke dia ele, maka pegah faedah-faedah dia. Nanti waktu kata pegalak dia, nya baru ina teman dia yang payah benar. Yang tahap selanjutnya. Payang mentang cerita bersambung. Waqala al-Junaid, dan berkata Junaid Baghdadi, ya ja'alu ahadukum bainahu wa baina qalbihi mikhlatan min at-ta'am. Dijadi oleh salah seorang kamu di antaranya dan antara hatinya akan mikhlah. Oh, tahu mana? Umpang makanan. Dan mengiradah ia bahwa memperdapat mameh munajah. Yang kan naik sulam kan? Pusul namanya. Betul-betul kata makhluk aib dalam ampli. Dengan mengatakan wah yang tu nak. Jadi kun Junaid, ya ja'alu ahadukum, dijadi oleh salah seorang kamu di antaranya dan antara hatinya akan mikhlah minat ta'am. Mikhlahnya tempat pasal makanan, pamaji tempat berhumpul lemau, mikhlah. Hanya itu akan bampunya pingan bu mungkin gantung pada kuah. Wa yuridu, dan menghendaki bahwa memperdapat ia akan mameh munajah. Artinya kenjunen aneh. Orang ingin merasakan mamehnya ibadat, ingin merasakan lazatnya ibadat. Sedangkan antara hati dan keinginan gehalangi dengan pinganbu. Jadi pinganbunya menjadi penghalang. Pinganbu menjadi penghalang antara hati dengan cita-cita katanya. Ingin meraih kebahagiaan, meraih kelazatan ibadat, tetapi tak halangi kedra tujuan katanya dengan pinganbu yang tergantung. Kibancit menyo ingin merasakan lazatnya ibadat, pinah pinganbu. Baikna pinganbu li. Kibai dah pajoh bu, hadi baik pajoh. Baik li pajoh bu. Usi tak pajoh gandum. Yang kenyan hek tak bahasa katanya. Bahasa katanya pajoh bu. Pajoh bu, ya. Nyo bahasa agak udah makan ni tanya. Dia kali bu. Baik tanya menyo hana bu bau ujungnya hana kira makan. Pajoh mi 2 buah porsi belum makan. Golong pajoh bu. Makannya pajoh bu saja. Jadi nyan belum makan. Tamah lom, bawang plam 6 kilo tu belum makan. Baru kan udah makan pajoh bu le. Bubu hit. Maka je dia dah pegah beg pajoh bu, oh je beg pajoh bu, dah pajoh lain. Pasal je dah. Jadi makan mentang, beg makan bu. Jadi makanan adalah menjadi penghalang antara gedanyo dan tujuan gedanyo merasakan kelazatan ibadat. Jadi ingin merasakan halawah, manisnya ibadat. Maka yang harus dilakukan adalah lapar. Dan hana tesom, tidak tersembunyi, tidak rahasia lagi atas kamu sesungguh ahwal ati, hal ati daripada khasyah, khauf, riqqah, munajah, inkisar bil hibah, itu daripada kunci pintu syurga. Nyan sifat-sifat hatinya khasyah dan khauf menyomakna ji khasyah dengan khaufnya bandua ji takut. Tapi mungkin beda, kadang khauf lagi yo terkerimung bahayanya. Menyo khasyah mungkin lagi takut terjadi sesuatu, menyo dia akan terjadi je, baik sampai terjadi. Riqah, lembut hati, munajah, bicah hati dengan kehebatan Tuhan, yang memandungnya adalah kunci pintu surga. Ya,
Sekalipun adalah pintu ma'rifah memang di atasnya. Ma'rifah watahnya lo. Tapi nyo termasuk dalam pintu kunci pintu surga. Wal ju' qar'un li hadzal bab, dan de adalah mengetuk bagi ini pintu. Jadi de nyan gedanya menyo dengan de telah tak ketok pintu siatnyo. Yang tu khauf, lembut hati, bicah hati, ya ke Tuhan, nyan ya memandum nyan sangat mudah tak peroleh dengan jalannya dia. Karena menyetro hana pikir adanya. Tapi dengan dia badan kalimah duduk kalau tak ingat li, ingat ke mati, pejam mati tu. Padahal matinya tetap ada terus aja. Ini urun terus urun dia tahu mati. Hana anjuk patokan kan? Hana sabo patokan sawai mati urun dia ngurun terus. Bahkan lebih leh awai mati urun terus kita kira. Karena mati di bulan gara-gara penyakit pulin, penyakitnya gara-gara makanan, mati gara-gara terus. Buka. Terus dengan dia anjuk ke penyebab bagah mati urang. Tetapi dengan dia ketika badan katanya kalimah, nyo pikiran katanya akan lebih to ke fikir ke kubu daripada orang tro. Gede katro nyan tinggal mentong kipah angin benar pun pajuh hila punya na tikameng kasip tro kasu badan ita dua le kau dajak je no pakai grup. Dia kedai kopi toh tadu yang benar sih. Jadi kau mana-mana nak pikiran, kangkon pikiran tak meratip. Pandai pikiran meratip bagi urun tro. Kan kedai kopi yang nathi yang diingat lagi. Mamnya urun dia, nyo kan minta kedai kopi untuk tro teman-teman gara-gara nyantik. Iki nyat kau kejaga tro ke budak. Hana dua fikir kero ke bacut-bacut. Jadi dengan sendirinya gedanya sadar. Kemudian gedanya mengakui bahawa gedanya hamba yang dhaif. Saat dia gedanya tak akui draw tu hamba yang dhaif. Tapi saat draw hana ingat. Padahal walaupun gedanya draw tak tat, walaupun gedanya mempunyai tenaga, bagi Allah tenaga gedanya potra. Kan hana tapuna bagi Allah hatanya. Tetapi gedanya hana merasakan gedanya hamba yang lain apabila gedanya dalam keadaan draw. Menyo kade nyan kana pikiran kenan. Kad bayang nyo lumo adep hai tatun nyamanan. Jadi pikiran katanya kaya yang glih-glih. Nyan makaji ke pegah bono de nyan adalah ketok pintu surga. Toh pintu surga. Pintu surga khasyah, khauf, riqah, munajah, inkisar nyan pintu surga. De dapat menghasilkan khauf khasyah benar, maka gekeun gedanya orang ketok pintu surga. Asalifah. Faedah yang kelih daripada dia adalah zullun nafsi, hina jiwa, zawalul batri, hilang tekabur dan durhaka daripadanya jiwa. Jadi dengan dia jiwa gedanya akan hina dan sifat angkuh tekabur gadah. Tapi menyorong terau nyan tekabur sangat mudah datang. Kitanya hebat, kitanya pajuh makanan lagi gop. Bahkan hebat makanan kitanya dengan gop. Maka kitanya sabe-sabe merasakan di atas angin. Putra yang pajuh gop. Dia order di samping meja kitanya. Nyan dia order, Mamaji dia order martabak. Tak order dia katanya, martabak 2 buah manuk 3 porsi. Lalu buat meja samping. Lalu meja samping. Putra putan dah minggu inan. Itanya putan lebih banyak lo. Jadi dengan tro gedanya akan timbul penyakit tekabur. Karena gedanya badan hana lemah. Wadai badan hana lemah, maka gedanya ibadah haju siput-siput yang laginya. Tetapi dengan dia tekabur akan gadah, jiwa katanya akan hina. Dan yang perlu menghinakan jiwa. Baik menganggap diri katanya hebat. Karena yang sifat yang paling buruk kan. Dalam agama yang sifat buruk, merasakan dirinya hebat, merasakan diri katanya lebih urang hayu, yang hana god.
Jadi hina jiwa lebih god. Jadi jalan dia adalah dua. Maka haik dipubicah akan jiwa dengan, maka tidak akan bicah jiwa dengan sesuatu yang saban lagi dua. Tidak ada sesuatu yang lain yang sanggup dipubicah jiwa katanya yang santet lagi dua. Berarti dua lah salah satu cara yang sangat unggul untuk menghasilkan bicah jiwa pun. Wat-tughyan da'in ilal ghaflah anillah, dan tughyan durhaka tekabur ju menyeru kepada tua daripada Allah Taala. Jadi menyerutanya tro yang dihasilkan tekabur. Tekabur mengakibatkan tua kepada Allah. Karena katanya sampai-sampai taik watuh lom hebat, watuh nyan lom. Pakan Fir'aun didakwa sebagai Tuhan. Kan karena tekabur. Dengan tekabur ingin lebih dari orang, lebih darinya, lebih dari je. Untuk ketika katanya taik, habis taik, mekalang dengan Tuhan. Berah lele orang baik menan. Endro kah nak kata keroli, nak kata ridro kali. Tanya hamba yang bengih Tuhan lagi nyan. Pat Tuhan hananya mana itu bahasa. Kahana Tuhan. Olehnya kau pegah draw sebagai Tuhan. Mandum sumber ji gara-gara tekabur. Maka ji tekabur mengakibatkan tua ke Tuhan. Tekabur dihasilkan oleh tro. Sedangkan de menghasilkan hina jiwa. Hina jiwa mengakibatkan selalu teringat ke Tuhan. Nyamanan. Maka ji gak anjurkan de. Wahwa babul jahim wa syaqawah. Dianya tekabur pintu neraka jahim dan pintu kecelakaan. Kan pintu surga. Yang tekabur. Jadi tekabur pintu neraka. Hina jiwa pintu surga. Yang tukang penghasil tekabur adalah tro. Yang menghasilkan hina jiwa adalah de. Menyamanan de pintu surga, tro pintu neraka. Maka pilih hodanya. Puadanya ingin bahagia di akhirat atau bahagia di dunia. Karena di akhirat dua boh, surga dan neraka. Pintu surga dua, pintu neraka terau. Hanya kelam puasa je surah. Begitu malam raya alih mendung. Yang pas surahnya malam raya. Adapun paling guru malam lepleh puasa. Inan baru cocok. Memang dia kena tengahnya. Ya tengah kada buka puasa ke Banjara. Mamnya malamnya dah ber. Kau tu hilang tengah puasa juga. Ai waplu guru rote dah puasa kan. Tak habis babnya habis kan. Jadi wahwa babul jahim. Tekaburnya adalah pintu neraka dan pintu syakawah kecelakaan. Wal ju' dan bermula de itu mengkunci bagi ini pintu. Jadi de tukang kunci pintunya. Pintu neraka jahanam, jahim, pintu syakawah digunci oleh de. Dan sampai pada mengkuncikan pintu syakawah itu membukakan pintu saadah. Menyoka tatup tak kunci pintu syakawah, tehah pintu saadah. Lagi orang pegat pintu tulak kan ah. Dua boh kosen, saboh on pintu. Mamnya dah tulak kena, tehah belah no, tutup belah no, dah tulak kena, tuhahnya tutupnya. Jadi antara pintu saadah dengan pintu syakawah laginya. Tak buka pintu saadah, tutup pintu syakawah. Tak buka pintu syakawah, tutup pintu saadah. Maka ji antara de dengan tro, tak de gadoh tro, tak tro gadoh de. Maka sangat de dengan tro. Enggak tak de. Jadi bah de katanya mengatakan pintu kebahagiaan dan tutup pintu kecelakaan. Walidzalika, dan karena demikian, karena de adalah membuka pintu kebahagiaan. Lama urida di dunia alaihi sallallahu alaihi wasallam qala la. Karena demikian manakala ditawarkan akan dunia, atuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, la han. Jadi kan Jibril pun buat malaik, maka ditawarkan mandum pun inginkan oleh Nabi.
Na perle kaya. Sebab menyukai Nabi apapun yang diinginkan tetap betul. Dan Nabi dengan kesucian hati Nabi sebenarnya hanya pengaruh dengan harta yang banyak. Bagaimana? Ada juga laulaka ya Muhammad lama khalaqtul asya. Artinya dunianya diciptakan karena Nabi. Punya Nabi gelak sewa matauro baktanya mendung kan wajar. Hai matauro diciptakan karena Nabi. Ke Nabi nyawa drog mendung yang pakai matauro bayu sewa kalau. Gedanya kan dah harup oksigen. Ke Nabi nya oksigen yang kahirup bayu kalau. Gepegar oksigen gak garalum ke Nabi. Ngenyan mandang kasih kaya. Tapi pakai Nabi kasihin. Nyo karena Nabi hanya getuang kaya. Makanya pernah ada tawaran daripada Jibril ke Nabi, apakah Nabi getung kekayaan? Puk jawab oleh Nabi, lah han. Yang baik. Mamnya tanya, yang tawarkan Jibril. Tawarkan oleh Jibril, batai langkurung batai li, ada pegak kemuh mesti peluh nyara raya. Kan hana dapre habis habayan. Langsung jigat masalah pu syarat homile pada hendak nak syarat yang berat, berangkat pujit syarat. Menyunyan penawaran siap terima. Tapi Nabi penawaran mutlak tanpa ada syarat Nabi ni tolak. La han. Kibanjit bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Tetapi long deuk tiuro tro tiuro. Long deuk tro mentang. Jadi deuk tiuro tro tiuro artinya long bah deuk tro mentang. Watena makanan long paju dia hana long tin deuk. Jadi Nabi gepilih udip deuk tro. Dan tro Nabi kontro dalam arti penuh maidah dengan makanan. Artinya nalah makanan uronyan. Hana sampai melipat kulit perut lah guys. Yang hinan makna tro Nabi. Jadi Nabi lebih memilih de tro, sedangkan bila Nabi menerima kekayaan tanpa payah kerja. Pakon pungo le tanya junan bahasa tapi nyanyi kenyo bo olong tumbut menyona gak nonton di luar nya kenyo. Hanglah hode takun karena kon mandurung jerna dalung begah. Long galak long forum yang tertutup. Jadi kadang-kadang bahasa aja belum pakai bahasa yang bertajam bacut, bagah mufum. Tapi orang luar itu mufum. Pulau ikut buat malam nyo tak kai. Hai ke faham matayan. Kakak mana nang makalum bagah kelam sayang gak mana sayang gerau. Padahal menyo khusus kitanya bahasa lebih gelah-gelah aja dah ke. Nakah nak pengeh kan? Pengeh dia bahasa kata dah. Gathanya lagi bunuh. Menyo haluh hana rasa. Palit jaro kitanya ngan tapak aki haluh tapak aki na. Maka macam ada tabi yang haluh-haluh kan yang kata-kata bah tabi. Oka, anak buku orang luar maklum mentah. Nyo kamu siarkan umum permintaan. Maka orang yang dengar yang nampak dengar. Nah orang leke dari Aceh Selatan pun, kamu mengikuti berat. Yang kedua dari Medan, kamu benar ikut berat. Yang kelih dari Banda Aceh, kamu mau berat si. Lum berah hanan roh lum tum hanan dupua. Itu orang orangnya, man. Lu nak pegang kalasan macam mengambil, lu pegang orang liurnya, mampu lu nak pegang. Kengkau putus kalam kan, aku menang. Filmnya faham bengi-bengi. Jadi Nabi tanpa payah kerja, hana payah tubiat reuh bisa jadi orang kaya. Karena pernah ditawarkan Bukit Uhud, dijadikanmu sabah bukit kan 36 batai langkurung batai li. Jadi menyo Nabi ni terima, Nabi langsung kaya, hana payah kerja, Nabi akan terus habis. Tetapi Nabi memilih aju'u yauman wa asba'u yauman. Ilung bah deuk terus mentang. Orangnya nak makanan tengok hanampu baju. Maka dalam cerita pernah wada nuwo rumah hal indakum syekh katanya Aisyah puna makanan dijawab lah hana sapuna god tak puasa mentang. Jadi hana sapuna kan puasa karena nyokau ro Senin ditanya kan karena dengan jaga kesehatan tak puasa Senin Kamis makanan lebih hede. Nabi kan memang hana sapuna ju. Dah bukan pohang puasa teman memang gepilih kehidupan yang laginya. Nabi lebih gepilih kehidupan deuk tero. Le katanya kayanya talit
He dro tu ba tak kerja dan minta peng untuk meraih dro sabi-sabi. Yang padahal nyan kon hal yang god, hal yang hana god. Jadi Nabi yang ditawarkan betro sabi tapi nutulak, tanyo yang hana so tawarkan pakon malah tak kejar. Maka lungkono pupungo tapi jeradro tu. Kan gata tapi ni untuk ulua hai kau. Menyogedanyo sebagai nasihat untuk tarenungkan hana pupua. Menyo disiarkan ulua idengar legau deo hantang. Ha ring kahe detat. Padahal ilung galak ilung pakai bahasa lagi nyo kedro ilung pelajaran. Ilung waktu ilung surah kitab menyodro ilung golong gak puas ilung surah ilung. Supaya ilung mengambil pelajaran daripadanya. Maka ji bahasa ilung pakai lebih kerih lom. Kelong dia lu jiwa kelong tak terima mungkin berasa. Cuman sekalian tak duduk sama-sama lagi nyo kadang na orang lain nyanjik pelajaran. Nyamanan. Tapi menyo orang gefam yang katakan kegop baiknya dah li. Akhirnya pun yang terakhir. Kenapa lu? Jika disiarkan kai nonton di luar ini, ka viral, ka pulam, ka hanan tu pumbah ha dan buku. Tabo. Ya kemenan. Ada gedina hal yang negatif akibatnya untuk tanggung leuruh yu pegot dan leuruh pegot lu naru. Jadi ketika ditawarkan dunia kepada Nabi, Nabi menjawab la han. Bal aju'u yauman wa asbahu yauman. Lung lebih memilih de tro. Dia menan tak bermakna kan? De thiuro tro thiuro. Bahasa kedanya lung bah de tro. Wataina lung pajo, watahana ke lung pajo. Ka kede ayo nang gede. Ya, nya menan yang dipilih oleh Nabi. Legdanya tak kerja untuk tak minta baik sampai de tu. Padahal de alhamdulillah gara-gara hana ka de tu. Minyo tak preh tak puasa sengaja bi hana ke dia. Gara hana tak puna terpuasa geroi. Faedah jong tu sabar tu. Maka apabila de long ke Nabi sabar tu, long sabar orangnya de sabar. Wa tadarra tu dan long tadarru merendah dirinya kan? Karena wate de katanya akan rendah. Wate de hana tak puna badan de kalemo katanya akan tadarru. Wa idza sami'tu syakartu. Apabila long katro long syukur. Alhamdulillah. Karena makanan orangnya hana sampai sakit perut berarti alhamdulillah. Jadi kan kejar kibancara bekna de kan. Jadi deknya hal yang baik dalam udip udanya. Leh, yang keput. Annal balaa min abwabil jannah. Sesungguh bala itu daripada pintu surga, ya ilm. Balanya sebenarnya pintu surga. Balanya mandum ada nama bala. Dek termasuk dek salah satu daripadanya. Bala sakit, rugo, dek yang mana yang kena pegah. Jadi bala secara umum adalah pintu surga. Maka de salah satu daripada bala, maka de-nya adalah juga pintu surga. Apa pasal? Apa pasal balanya pintu surga? Li'anna fihi musyahadatu tu'mil azab. Karena padanya de itu musyahadah rasa azab. Nyo kemudian azab. Jadi kan waktu orang akhirat orang yang gadab kan macam dengan dega dengan tutung macam lalu yang akan terasakan. Maka ji getanyo terasakan bahagian daripada azab akhiratnya uronyo di dunia untuk mangat terasakan kiban pedihnya azab. Tinggal tak kali mendang. Bayangkan menyodeknya 10 kali lipat, 100 kali lipat dina pedih ji orang akhirat. Menyomenan biarkan tak tanggung dia orangnya untuk bekna li dia orang akhirat. Jadi kan menyorong dia idunya dia di akhirat. Orang tro idunya tro di akhirat. Yang kakaknya juga. Orang dia di dunia ketika agaknya telah musyahadah rasa azab, maka agaknya akan sadar. Umma menoroh pedih azab. Hai datun menyomenan ibadat. Kan menyomenan paju hubu pula. Menyomenan ibadat. Wadai ibadat maka hana gerempok le dia orang akhirat. Seluruh bala yang dek bahagian yang berlebih.
masalah orang hanya cok pelajaran yang terserah pada pribadi. Tapi bala yang terasakan yang adalah untuk merasakan pedihnya azab kiban. You know yang rasa yang tuoh dek orang gasin kanya orang dek. Yang tuoh kemelaratan orang gasin, orang kaya kah nak tuoh melarat. Walaupun pribadi orang wadai gebi gasin hana keterima. Tapi sebenarnya yang tengah terjadi pada genyan adalah dinampakkan beginilah azab. Hang temu. Jadi bala secara umum nyan adalah musyahadah rasa azab. Tapi orang hanya gecok pelajaran nyan terserah pribadi nyan. Tapi yang nyan kanyo rasa azab. Kan bala adalah musyahadah rasa azab. Kan masalah urang nyan pribadi gecok pelajaran atau hana. Kan penampakan nah. Cuman ketika dinampakkan sesuatu putra yang gecok pelajaran dari penampakan yang le urang nyan mana yang salah. Watai gepedeh le urangnya gefaham kena, le urang je gefaham kedeh. Jadi yang kena pegah deaknya salah satu deak hana meceh deak bala-bala yang lain yang sebenarnya untuk merasakan azab kiban. Kemudian tahap selanjutnya gedanya mengambil pelajaran. Tahap yang kedua yang perlu pegah le diri balanya adalah geperasa azab bagi gedanya. Cuman le gedanya hodame rasanya. Yang sebalik nikmat mendang. Yang ken nikmat, yang ken kesenangan yang adalah bala. Yang empat. Al-bala baca apa habis mentang lagi kan? Al-bala ikhtibar kan ikhtibar cobaan. Gebi cobaan na gebi bro na gebi god. Na gebi cobaan kepada orang dengan gebi kaya. Kayanya adalah cobaan. Na cobaan yang gebi kurang dengan gebi gasian. Yang hana pengaruhnya, hana pengaruh dari tujuan kita nyobet. Yang perlu kita pegah seluruh cobaan-cobaan yang gebi nyo adalah untuk musyahadah. Tetapi menyaino lebih nyan secara umum cobaan na yang bil khairi na yang bisyari. Tetapi yang untuk musyahadah rasa azab yang bisyari ji. Nyan cobaan secara umum dua macam. Na gecoba tira urang dengan gebi hal yang buruk. Kibai terimang. Na gecoba tira urang dengan gebi hal yang god. Ji tanpa disadari. Gebi kekayaan. Tapi ji hana sadar. Nyan cobaan bagi ji. Jadi yang musyahadah tu'mil azabnya yang bisyari. Wate gebi cobaan ke kedanyo, wate gebi hal-hal yang buruk bagi kedanyo, yang adalah untuk melihat rasa azab kiban. Makanya yang perlu kedanyo itu salah satu bala adalah karenanya kan judul danyo dia tu menyangkut dengan sedangkan faedah yang keput bala secara umum. Jadi gepegah ile yang secara umum untuk baru getaksiskan dengan Jadi cobaan yang diberikan dengan bisyari. Gebi hal-hal yang hanagat, yang menyakitkan, yang haidun di tubuh. Yang tujuan adalah untuk musyahadah. Adapun pada balanya adalah musyahadah rasa azab. Dan dengannya raihlah takut daripada azab akhirat. Kan kedih yang berleh.
Maka ji menyabala tak takmim lagi bunuh gebi mangat tak tuh hadap akhirat. Mana nak gebi tro tak tuh hadap akhirat. Gebi kaya katanya kapalanya kemudian hadap akhirat. Mana namanya? Maka ji yang lumpegah yang gemaksud di sini yang syarri, yang buruk. Karena dengan yang katanya mentamah yo ke akhirat. Karena bahkan nyo kepedihan, kepahitan yang gedanya rasakan di dunia cuman untuk merasakan mantang bahagian kecil ji. Sedangkan azab akhirat ratusan kali lipat daripada kepedihan yang naik dunia. Wategubi sakit, sedangkan sakit di akhirat lebih banyak. Wategubi suum di akhirat lebih berat daripadanya. Maka menyosuum di dunia hai tatun, menyosuum di akhirat so kena tun. Menyodek di dunia hai tatun, dek di akhirat so kena tun. Ya yang berleh. Jadi maka ji dek yang gebi hinonya gedanya bertabayangkan kepada dek yang ratusan kali lipat yang akan terjadi di akhirat. Jadi baru nak membayangkan lagi nya menyodanya dalam keadaan dek. Menyudahnya tro-tro tapi senang-senang tapi mesti ingat detan. Ipugah higop na du akhirat na pedih hebat pedih tat. Begah higop apui tutung tat. Menyudahnya hana pernah merasakan tutung apui. Nah yo dengan neraka yang tuung. Idanya mendat beri dan apui. Apui handom da yang na makanan ka masak tapi. Ipugah higop suum apui, suumnya kiban. Man wadai puyo dengan neraka dengan menyatakan neraka yang tuum. Nah yo tanya. Maka jika begah, jika kau culuk anak jara lapui mengadat suumnya kiban, bem suum tak ada. Pada kebegah hadap akhirat dan deknya kiban, jitu dek lah tiga. Gasien orang akhirat hana sapuna, jitu gasien hidunya lah tiga. Jadi nyokenyo yang kebegah balanya untuk merasakan kepedihan adab. Maka dengan katanya merasakan bala hina hidupnya, maka mutamah raya rasa takut katanya kepada adab akhirat. Dan tidak kuasa seorang manusia atas bahawa mengazabkan dirinya dengan sesuatu kaljung yang lagi ada. Katanya hana sanggup tak azab draw tu menyakal dengan dek asyik tak azab draw tu. Yang lain hana sanggup. Karenanya dek tidak dihajatkan padanya kepada takaluh, hana payah pangkai kan. Hamnya yang lain azab lain tak nak pegatkan payahnya benarnya benaje. Menya untuk tak pejera tubuh katanya. Untuk tak perasakan dek ke tubuh danyo. Ya nak payah pangkai. Bahkan makin gasin makin mangat dapat dek. Nya ada pegah bunuh. Jadi tidak sanggup seorang manusia atas mengadabkan dirinya dengan sesuatu yang lagi ada. Karena sungguhnya pekerjaan tidak dihajatkan padanya dek kepada takalluh. Watar tabitu biha fawaidu ukhra dan mengikat dengannya oleh faedah-faedah yang lain lom. Maka ada iaitu musyahadah melihat bala Allah di atas jalan kekal. Jadi dengan dek gedanya dapat melihat bala-bala jaju. Tapi berdek draw tu jet ke orang yang dek gedanya orang yang sering dek maka gedanya akan melihat aju-aju azab Allah lebih dek. Al-khamisah. Yang kelima. Faedah dek yang kelima wahya min kubaril fawaid. Yang kelimanya adalah daripada faedah yang sangat raya. Nya faedah yang raya tat daripada dia kasru syahwatil ma'asi, pubicah syahwat maksiat. Keinginan berbuat maksiat berkurang menyo dengan sebab dia. Jadi hana le ingin berbuat maksiat. Wal istilah ala nafsil amarah bisu dan dapat menguasai di atas nafsu amarah bisu. Nafsu yang diajak katanya berbuat kejahatan, nafsunya akan lebih mudah tak kendali apabila katanya dalam keadaan dia. Tetapi menyo katanya sering dia mana ji? Menyo katanya orang yang kasering dia kan dia tiga ke puno. Menyo dia orangnya dia tiga. Hantong terasa dek dan katanya tidak menerima deknya. Nyan mentamah parah aju. Ban tiga dek lagi puno aju. Habis hitik gop mana gop punya na yo deraba mendung. Upasai long dek igop tro. Iji kaya aju-aju. Mun tak cok hitik iji malam nyom dua boh kemenan.
Nya kanyan, mio katanya kata abadikan de jiwa katanya kalimah, nya untuk ta kontrol nafsu amarah bisu katanya akan lebih mudah. Jadi yang nafsu yang barakon mengajak berbuat yang maksiat, mengajak katanya untuk melakukan kesalahan-kesalahan, dengan katanya mengabadikan diri dengan maka nafsunya akan mudah terkendali. Karena udip nafsunya, nafsu amarah bisu yang bagi orang terau. Mai orang terau badan kagap, yang macam jodoh yang lain-lain aja lah. Wa kasru syahawati sairi syahawati allati hiya manabi'ul ma'asi, dan juga mudah untuk tak berbicah seluruh ketinggalan syahwat-syahwat yang syahwatnya adalah sumber daripada maksiat. Syahwatnya adalah keinginan. Syahwat keinginan pulan, keinginan pulin. Kan dari keinginan maka timbul maksiat. Lagi yang kata pegah berkelam, ingin jadi bupati umpama haji. Man jalur ji kan pu yang na pai takau kata hirap mendung. Ingin menang main bola yang pai tipak kata hirap ni aga. Tak egong dah main peduk tiga upatah lah tengap di tiro. Hendik gantau na saban lengan ji kaman bacut. Ingin jadi bupati, saingan katanya hebat. Kau apa buruk saingannya ile? Ingin jadi bupati, urang hang tembi mi hana tasogoknya ile, sogoknya bika harum cit. Dan hansip pusaka ayah ada untuk tasogok-sogok gok menyokon dah cuma ile. Jadi gara-gara na satu keinginan yang ingin tak capai, nyo akan terjadi maksiat yang banyak dalam pada jalan meraih tujuan katanya. Jadi maka dengan katanya maka le tak maksiat-maksiatnya tercapai yang dak kendalikan. Karena hana le pohon. Dia pegang mana wujud bupati. Alih je bupati ku puah. Yang berlai tanya bulang lam lehoro nabu tabuap kaji upaya haji bupati. Mejek ke ada buah kecil mendang lebih makanan. Ulumnya waktu hanya menjadi ana buah kecil. Mejek orang kampung lah kan. Berkata Ali radhiyallahu an, ma syaba'tu qattun illa asaitu au hamamtu bil maksiyah. Kun Ali tidak kenyang lun sama sekali melainkan lun maksiat ataupun lun cita-cita dengan maksiat. Setiap kali trau pasti nak keinginan yang kengkon kun Ali. Maka god de otai de hana le pikiran yang kengkon. Asai katrau kana puwa. Maksiat hamio Ali yang begah maksiat kan ke maksiat tanya. Mungkin paling kurang banyak bagi orangnya tua dikir siat kagak anggap maksiat. Tapi dengan tro lagi nyan. Asai katro ka maksiat. Tegedi golong maksiat lom asai katro karena keinginan maksiat. Nyan maksiat bagi orangnya jangan diartikan maksiat dengan yang sama bagi kitanya. Maka apabila tapuo ke kitanya lagi nyan sit. Asai katro ka maksiat. Paling kurang karena program-program untuk maksiat. Maka sagat tro ngendek gade. Sebab gara-gara tro timbul keinginan untuk maksiat. Dan ikut li Aisyah radhiyallahu an, awwalu bid'atin hadatsat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyaba. Awal bid'ah yang pertama terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tro. Yang kenyan bid'ah yang pun tak terjadi. Berarti Nabi urang hanadrau dan masa Nabi urang de menan. Nyan wadanya tengah mengamalkan sunnah mandung urang wadanya de. Dan ehna berhasil urangnya dikembangkan agama. Sampai anta uranyo kara 15 abad kitanya mantengna agama. Gara-gara de urangnya. Jadi dengan de gepetru agama ka harat rebe mertutun. Dengan tro mungkin kajamun gak gaduh agama yang kana gaduh. Pakon katanya orangnya gaduh agama, makin trip agama makin gaduh. Gara-gara orang tro. Jadi bid'ah yang pertama terjadi yang kenyang tro. Jadi puak pegang masalah bid'ah, masalah apa trawe-trawe ka kauri belang. Ka bid'ah kauri belang. Ka hanjek kauri belang bid'ah. Pegang anda pegang tro ile bid'ah. Nya yang pegang Aisyah langsung. Kan katanya klaim nyan bid'ah. Kun Aisyah
tro adalah bid'ah yang pertama terjadi. Artinya nyan hana Nabi. Maka menyertanya ingin ikut sunnah Nabi, tidak melakukan bid'ah, jadi jangan pernah tro. Beda udep bedanya budep de kan udep tro. Yang kada ikut sunnah Nabi. Kiban apa kat? Behek dah pegah atau pekat. Innal qoma idza syaba'at butunuhum nyan barih syabi'at tapi han. Innal qoma idza syabi'at butunuhum jamahat bihim nufusuhum ila dunya. Sesungguh kaum apabila terolah perut mereka itu, niscaya kelut dengan mereka itu oleh jiwa mereka itu kepada dunia. Jadi menyo orang katro nyan jiwa ji ka kelut haik ta drop le, haik ta tole untuk mengarah ke agama eji kayu ke dunia. Menyo orang deuk nyo mantong bisa diatur. Arah ji mantong je lagi tanyo pegah. Arti mantong cenderung fikir ke akhirat. Mantong fikir ke dunia. Tetapi menyaurang nyan katro sabah kaum apabila tro nyan jiwa kaum nyan kelut, maknanya tidak dapat diatur lagi untuk menuju ke akhirat. Maka pikirannya ke dunia, fikir ke kaya, fikir ke jabatan. Hai kalasan na mendung hadisna ayatna untuk betul buat kemenan. Tetapi sebenarnya nyan gara-gara tro maka tujuan ke dunia. Man alasan takwi. Yang keenam, asadisah khifatul badan litahajud wal ibadah. Faedah yang keenam adalah pui badan untuk pubut tahajud, untuk ibadat dan untuk gadah tengut yang jid ke manik daripada ibadat. Gara-gara kita nyodek mangat bedah untuk tahajud. Bayangkan menyotro, cipajuh makanan upah ju. Kenang tarimi yang meleheboh porsi. Jangankan tanah tahajud, subuh hai dah bedah. Leuh jaga kan, jaga, hai agak gerak tubuh ti. Hai dah gerak tubuh menyentuh ibadat. Tapi menyonai main bola malam nyan bawai lo berjaga. Ya. Nya hana mendeleh ya, menyentuh bola ada leuh makanan hana pupu. Menyentuh tahajud. Jadi orang menyotro nyan gehon badan nyan untuk tahajud dan untuk pubut ibadat yang lain. Tetapi menyoka de badan pui ke tahajud, ke pubut ibadat tengut kurang. Sedangkan tengutnya adalah menjadi penghalang bagi orang untuk ibadat. Pakan hai ke ibadat malam, tengut. Pakan tengut gara-gara tro. Fa inna ra'sa mali sa'adah al-umur. Maka sesungguh ra'sul mal, modal kebahagiaan adalah umum. Jadi gedanya gepudip dalam dunia. Gepegat penawaran udip akhirat antara bahagia dengan celaka. Putra pangkai yang gebi gedanya oleh Allah untuk meraih kebahagiaan, pangkai umum. Bamaji gebi umur ke sira urang 60 tahun. Nyo modal. Seakan-akan kepegah Allah nyopat pangkai na umur 60 tahun ingin meraih kebahagiaan akhirat, gunakan umurnya sebaik-baiknya, nyan modal. Jadi apabila gedanya habis tak pakai umurnya untuk ibadat, maka gedanya akan bahagia di akhirat. Tetapi apabila gedanya hana tak pergunakan untuk ibadat, maka pangkai yang kagebi tersia-siakan. Kibanjara sampai hana terpakai, yang ke gara-gara tengut. Begitu taih, umur tetap berjalan. Ibadat hana ada pubut. Pakan taih, hai tablut le. Pakan hai tablut le, gara-gara tro. Sama dengan tro adalah penyebab untuk tersia-sianya umur tidak digunakan untuk ibadat. Nyamanan. Jadi ra'sul mal sa'adah, modal untuk meraih kebahagiaan adalah umur. Dan tengut tidur mengurangi umur.
Pakon takkan di pegadah umum karena ditegah ia daripada ibadat. Jadi gimana ibadat lam tengut? Lam tengut hanjit dan ibadat. Maka umur yang kagebi 60 tahun menyotengut dah pegat 20 tahun. Hai 12 dia nanti huruf. Maka 20 tahun dia dah jumlah tu di tengah umur yang ka. Berarti sama dengan umur 60 tahun modal untuk kebahagiaan. Kata korbankan untuk tengut 20 tahun dengan 20 tu. Ka. 20 tu nya sebahagian je tak pakai untuk semajuh. Yang sebahagian tu tak pakai untuk mita peng untuk semajuh. Maka padung tinggal untuk ibadat. Pegah tu pakai hana bahagia. Pangkai kok jai gebi Allah Taala 60 tahun. Hana le pakai orang lain. Ya menan. Maka ji ingin mendapat kebahagiaan akhirat, kurangi tengut telefon. Mana ada puasa tapi tanya urun tro. Bunuh tanya urun tro. Ya urun dek. Menegah ibadat yang lain. Zikir hanya dah bubut dalam tengut. Je masalah diri tengut nyanjik ke ibadat, nyan diri tengut je ke ibadat. Tapi khusus ke tengut orang yang puasa. Sedangkan yang gemaksud adalah gedanya kanya geyo pedang malam dengan ibadat. Nyan ada bayang puasa tengah malam. Hana nyan ibadat malamnya han sanggup dilakukan oleh orang yang tro. Karena begitu tro, tengut, begitu tengut, dan ibadat. Sedangkan yang gak anjurkan pedang malam dengan ibadat. Kan ketika katanya kada, maka tengut nyanjik ke ibadat. Yang ke menyo yang dah pegah puno menyo dengan puasa tengut nyanjik ke ibadat memang orang kagak beda. Nyante kelebihan dek lam tengut-tengut je ke ibadat. Gara-gara tro tengut hanjik ke ibadat tro kan hana puasa. Tengut orang tro hanjik ke ibadat dan tengut menjadi penghalang untuk melakukan ibadat yang lain. Jadi tengut nyan kon ibadat, tengut nyan penghalang ibadat. Menyo orang dek tidak menghalangi melakukan ibadat, tengut-tengut nyan je ke ibadat. Nyamanan. Wa asluhu kasratul ukli, dan bermula asalnya tengut itu banyak makan. Jadi nyan sumber masalah yang sampai orang dengar-dengar tapi kadang-kadang dia maju. Tinggal malamnya naik-naik ibu dengar-dengar pulang. Jadi yo dah pegah salah dengar naik boleh. Duna cara guru. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ke Abu Sulaiman Ad-Darani, man syaba'a dakhala alaihi situ afatin. So yang tro itamong ada ji nambah penyakit. Urang tro itamong nambah penyakit. Toh nambah penyakit faqdu halawatil ibadah. Hilangnya mamih ibadat. Urang tro tidak merasakan mamih ibadat. Ibadat gepubuat karena terpaksa. Ataka dego ibadat tanya ibadat tid. Tapi hana empat mangat. Dengan sebab tro ibadatnya hana empat mangat, hana mamih. Yang kedua, ta'adzuru hifdzil hikmah. Odor memelihara hikmah. Odor tidak mungkin memelihara, menjaga. Adapun hafal ya jujit hikmah dengan mana ilmu. Odor menghafal ilmu karena ilmu kan hikmah tid. Yang kelihir manu syafaqah alal khalqi, tertegah rasa kasih sayang di hati makhluk. Urang roh anak sayang ke gop. Urang dek sayang ke gop. Maka ada yang sering membantunya urang kasihin. Urang kaya payah bantu gop. Hotel dah pegah bantunya ikerja ke gop. Sayang di bulan ini tu ikerja bayar duit hiwa boleh deut.
Nyan pikiran orang kaya ada geu ke orang ngasien. Tapi pikiran orang ngasien ada geu orang ngasien yang lain, iganya beda ti padahal. Nyan po yana apa haga suwat. Tayang orang ngasien. Pai dro ngasien si. Jadi na syafaqah kasih sayang terhadap makhluk bagi orang de, tetapi hana syafaqah bagi orang tro. Pakon lianahu idza syaba'a, karenanya seseorang apabila kenyang ia menyangka ia sesungguh makhluk di tiapnya itu kenyang mendung. Menyodro katro bikin kau kenyang mendung dia. Poin kerja. Pokoknya jaga kau. Pokoknya EU ke dia. EU ni kamu kau teot kah? Ubat hai kau. Jadi hana itamong dalam memori kenyan kemelaratan gopnya hana itamong. Karena droga hana melarat. Bikin gop sabar mendung. Makanya katanya akan timbul kasih sayang ke orang. Sayang orangnya. Limah ketat. Sayang orangnya. Dafian ketat. Wasaklul ibadah. Wasiqalul ibadah. Dan penyakit gara-gara terolom adalah gehon ibadat. Jadi yang pui pubuh ibadat bagi orang dia. Menya orang tro gehon. Yang ke perbandingan je terawih mentang le. Menyepah dah makanan buka puasa. Nyan bangga dan isya upudia dan bagadan. Kau pernah tiada le. Dalam derumpak depan ruang bilang. Padahal pun kalau kamu noka karena makanan. Hanya dalam keadaan dapat sadar jadi kadro masjid mayang. Itu kena menanti antara salim ke bedah dia kata pun bagah-bagah tat. Dak gau cerang ibadah. Dak hati lima dia menang-menang. Jadi dah fikir tanya tentang menyol makanan tegak. Menyedekah mengair ke bedah semayang. Kata ni hai ke? Menyedek berarti saya tegak orang dek orang rau. Tegak orang dek. Tapi ke ibadat menyejak ulang tegak orang rau. Pakon karena jauh belangnya untuk tro selanjutnya. Jadi tro kerja untuk tro. Wadiyadatu syahwat. Dan penyakit yang timbul gara-gara tro adalah ziyadah syahwat. Keinginan lebih le. Walaupun keinginan untuk makanan ditimbulkan oleh makanan cid. Tapi menyorong dua ke ada pegah baru. Menyorong dua. Anda nak fikir ke sate. Sate, bakso, bolam, mie udang. Pandai dalam pikiran orang dua. Yang dalam pikiran orang dua butok nam taborgam. Hana fikir yang kengkon kan. Ibu hegap hana yang na bawa terbuh na tikahan kajiannya. Mangat datat. Kalau lagi orang pegah mangat pajubu iblang kan. Hai kibah mangat teman. Menyodang dayak wo ile. Tagi tha tiga tu pajan rumpok kerja. Mak akhirnya kam pajubu iblang yang kamangat aja gede. Kalau sanangin, hale pun nak kun man. Aku tidak mau inan pada pajubu. Mangat. Man bagi orang pelara limau kan di samping baik limaunya mangat pajubu. Jadi sebenarnya kan mangat terpaksa. Jadi gara-gara tro syahwat kepada makanan akan timbul. Wa anna sairal mu'minin yaduruna haulal masajid. Dan sesungguh ketinggalan adapun sekalian orang mukmin yaduruna berputar berkisar mereka itu di sekitaran masjid. Adapun menyata pegah orang mukmin. Tapi yang maksud orang mukmin yang ikut sunnah Nabi. Baik orang mukmin yang bid'ah. Yang bid'ah mana ada? Yang tahu. Mukmin yang ikut sunnah, mukmin dia. Mukmin dia yaduruna bainal masajid. Ganyan perjalanan dari masjid ke masjid. Lagi perjalanan Nabi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Karena jauh masjid, warung masjid lah, walau masjid lah. Jadi perjalanan antara masjid ke masjid. Sedangkan orang tro wahwa yaduru haulal masabil. Dianya orang tro berputar, berjalan, pulang pergi di sekitaran mazbalah. Mazbalah withi, maboe.
Hai mazhabil jamak daripada mazbalah. Mazbalah tempat boek karena menyo jamak nurung pelara lemah kan. Untuk nah hojak boh ke sabah tempat luar kampung. Mazbalah ke tempat boek. Man pak WC tempat boek urang kan mati mazhabil WC cuma naji. Menyo urang trop perjalanan berkisar dari WC ke WC. Adapun dari WC ke toilet, dari toilet ke WC. Maksud cik mana ji? Menubah bahasa tagai. Kan pun tak kaya jauh tiga liang walam ti adu tak kaya jalam tu tu kena nanya walam tu tak kaya lam kan je lain lam senebur ada jumlah dalam tiura bengah sampai malam 40 go dia keluar masuk WC igap yang puluhan kali masuk keluar masuk masjid intinya keluar masuk WC kadang-kadang pun pajai dah baju man pai dua god kenya agak urun dik urun trau jadi gara-gara trau katanya erat hubungan dengan WC. Gara-gara ada erat hubungan dengan masjidnya lagi orang pegah kan menyotablo moto tuha payah bertamu saudara dengan awak bengkel mana ada pesepeng yang bengkel-bengkel yang jarang kan itu yang pada hoi dengku abang pada hoi ya ada anak semayang dengku pada hoi bang ku abang pan kan yang cukup tegar telepon dan lembut tak ada apa-apa mana ada pesepeng sebab motor tuha keluar masuk bengkel nanti orang mangga. Menyo tanya tegas maju keluar masuk WC kali mangga 50 go tu orang. Man pajan tani etikaf dah WC. Maka ji god dia. Jadi jauh daripada WC dekat ke masjid. As-sabi'ah. Faedah dia yang ketujuh. Khifatul mu'unah. Ringan belanja. Hana le perlepeng. Menyaurung tro le perle biaya muknah tro le muknah de ana le hai ku peng mami untuk de makin hana peng makin mangat lam tak de menyo napeng imusu peng yang jadi ipingat espresso 3 ipingat sate 3 ipingat mi udang 3 pokok napu ipingat tapi mami untuk tak de ku mampeng tengok nyo perle orangnya berdua ada padung perle pangkai dia hana payah pangkai maka mangat dak de menyade khifatul mu'unah ringan belanja wa imkanul qanaah biqalili minad dunya dan mungkin qanaah dengan sedikit daripada dunia gedanya dalam agama dianjurkan qanaah pemada dengan ada yang qanaah nyaman tau menyo gedanya memilih de mangat qanaah padung napa yang orangnya 50 ribu kajian hai ki banjir 50 ribu ada bulan hai ku puas yang perle orangnya dia mampeng 50 ribu hoda me lebih peng berarti 50 ribu ni kaya tetapi menyagedanya orang yang memilih udip tro 50 ribu susah tu nyo dia tajak aku deh kahana datanya yum tadi berhenti kira ele kahana dengan order mendang kan sanger espresso perundro dadu 5 boh kabeh 50 ribu sedangkan yang nyana pesan selanjutnya tadi nyuntuk saw bayi ke menyuntanya bayi ke hansip beng bagok pun apa yang puana tanek tanya kenapa ngat tagai handa tanya untuk hansip beng dengan bayi ke menyumenan menyuntanya dua kedai kopi peng oi martuh benai dalam melai digeri pi pupui pesan lengan berarti besah dendu jadi sama dengan menyo untuk tro pangkai raya menyo untuk du hana raya pangkai maka gad dengan tro jadi nak timbul sifat qanaah menyo untuk melatih diri kitanya benar sifat qanaah akan lebih mudah apabila kitanya memilih dia. Wa imkanu isaril fakri dan mungkin isar memilih sifat kefakiran, kemiskinan. Jadi kitanya memilih gasian. Mangat karena target kitanya udip dia kan udip tro. Ini ada kebegah kelebihan gasin. Mami kitanya perle betro kan hanjir thi ke payah ada kerja thi ke hati cik meno jadi mandu ngati cik pilih udip dia mandu ati fa inna man takhallasa min syarhi batnihi lam yaftakir ila malin katsir karena orang yang sudah bersih daripada rakus perutnya artinya perut hana le permintaan le tidak berhajat ia kepada harta yang banyak. Menyodanya orang yang hana lele program makanan yang mangat-mangat, gedanya hana le perle kepada makanan yang banyak, bahkan gedanya lebih memilih lapar daripada kenyang, gedanya hana perle kepada harta yang banyak, hana perle kepada kaya. Gafian mandang kaji udip-udip kadenang.
Fayasqutu anhu humumud dunya. Watai hana perle kepada harta yang banyak, maka gugur hilang daripadanya oleh humum puah, menginginkan dunia hanali. Himmah keinginan mempunyai dunia kagada. Jadi karena hikmah tahu tu hanali galak ke dunia. Sedangkan ini hubbud dunya pu ra'su kulli khati'ah. Sumber kejahatan timbul gara-gara galak ke dunia. Menyo gedanya ka tak pilih udip dia galak gedanya hanali. Karena gedanya hana perlepeng li. Maka ji bahkan Abu Bakar zaman kaya tapi lih damang Islam jadi gasian. Gepilih gasian. Karena harta gesumbangkan ke agama mandum. Kepuar tahau nak me. Udip juro-ro le dia ngendro. Malin harta tapi dipilih tak sempoh-sempoh dah harta mandang. Na lampuh kurma, dah Abu Bakar kalau tak lampuh kurma. Mesti hana gesumbangkan ke agama. Sedangkan makanan Abu Bakar di man kurma yang leunyan, leuh gejaga gebuh baja, leuh sip hek ge panen, leuh panen baju ruaneng. Man kan jerah mandang, leuh hek tanda baju. Lebih agak kecok lampu kurma je ge wakah ke agama mandung. Ini nyampur tinggal Allah dan Rasul. Ada perle ke makanan, amu dua anak kurma yang ambil. Ada tadu mandang na tipu tak baju. Dipuput le angin mandang kana arep kurma langkih daju. Tinggal baju tu. Famahma arada ayastakrida liqada'i syahwatil batni istakrada min nafsihi wa daraka syahwatah. Maka apabila menghendaki ia bahawa dimutang harta untuk menunaikan syahwat perut, niscaya dimutang ia daripada dirinya dan meninggalkan ia akan syahwatnya. Nyoda. Wateda peng hana. Seharuji putra yang tak lakukan, mutang kan? Nyo laki mutang peng bago boleh sihat. Pu makna mutang? Makna mutang cok peng cok harta gop uronyo bayu lusa. Daripada tamutang peng bak gop tak bayu lusa, tamutang bak perut nemandang. Terpegawa perut lusa ke baju bu. Baik ke baju uronyo mutang. Singoh mendang. Singoh baju. Uronyo hana mutang. Sebab danya urang deuk je dalam ke mutang bak perut. Tapi mio danya urang hana siap deuk betro tapi peh mutang bak gop. Ka makan uranyo dah mutang bagok, tak kerja singoh. Tak kerja singoh untuk dapat bajan. Untuk dapat singoh pun dapat uranyo. Kan terpaksa kerja singoh untuk baju baru, yang kali dapat baju baru. Singoh baru dah kerja. Mana untuk dah kerja untuk yang dapat singoh bajan dah kerja lu salam. Seneng buat tumpuk utang dari tebi. Daripada tamu utang bagok, tapi punya orang yang memilih udip tro, ganyan terpaksa harus mutang. Utang bagok. Yang utangnya bayar-bayar. Menyo orang memilih udip dengan keadaan dia gemutang mak perut. Begawa perut, singoh ku bayar apa? Padung perlera ke? Hai perlebu sabah pingan, kabere, singoh cok. Menyo buno tajak bagok, kaputang bu kilung sabah bungko. Singoh bayar ke gop. Ke perut cash. Ke perut uronyo ilake, uronyo tak sediakan. Ke yumbu yang nak mutang bak warung singoh dah bayar. Tetapi menyorang katanya memilih dia tak mutang bak perut. Hai perut kabereh nyandra ke laki bu tabah bungko singoh akan kubi. Singoh hanalom hai perut uronyo gasin undang-undang ini fanadhiratun ila maisarah dia preh kaya. Uronyo hana jadi ku bayar utang singoh ku bayar. Jadi tak mutang kan perut mentang. Hana malai dengan urang kedoh ada laki yang mutang peng. Nah menan. Ada ya. Famahma arada ayastakrida liqada'i syahwatil batni, maka apabila menghendaki ia bahawa dimutang untuk menunaikan keinginan perut, niscaya dimutang ia daripada dirinya, wataraka syahwatah dan ditinggalkan akan syahwatnya. Syahwat dengan keinginan makanan mano, hana jadi apa jo? Mutang. Karena idza qila li Ibrahim bin Adam adalah apabila dikatakan bagi Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih fi syai'in tentang sesuatu. Nah orang yang pegah bak Ibrahim Adham tentang sesuatu ke orang innahu ghalin yang mahaya. Pemaji menceritakan mi udang tengku Ibrahim Adham kan mahai. Pedung dia 25,000 sabah porsi. Yang pidit ibu tikan mi biasa. Ngejawab oleh Ibrahim Arah, arkhisuhu bitarki kapu murah mentang dengan jalan katinggal. Biar kami fikir murah tu. Arkhisuhu
barang yang mahainya kajadikan murah dengan jalan tarki tinggal. Biar pakai juga jalan lain murah juga. Mana tak boleh oleh. Tetapi menyota fikir bertablo mahal. Karena katanya payah kerja, payah minta apa yang 25,000. Nyen golom ke iya, golom najus lom. Pilih dah baju yang karena menyek babah pun nak kan lagi keju sebab tu 40,000 tu je le pelimang. Man nyan hana dah kira makan mana karena akan baju bu tamah bulan 25,000, nebut 65,000 dalam tabah hotel. Golom dalam lebah hotel ke 200. Perlepeng sedangkan gaji harian 300,000. Ikdanya perlepeng nanti oleh 200,000 nggelam ke buka. Mau kok lam lebah pun kok. Jadi maka kepada Ibrahim bin Adham, barang yang mahainya tak murah. Kebanjara pemurah tinggalkan. Yang kamu murah nak berlepeng li. Nya lagi saukun notayan nya salah almarhum ayah berdadan. Dia cerita tentang moto, "Ilmu menyang berkaitan." Miodumnya yum, ilmu berkaitan. Macam mana ya? Hati apa yang? Jadi yang terbayang waktu takun hana aku fikir kan enteng dadat. Artinya menyudum nian yum dah tulap pengonan. Dan thong yuna barang. Ilmu menyudunan ukiratan katanya. Macam mana ya? Kan apa yang? Yang menanti barangnya mahal dah belau. Baik dah belau ni mahal. Arkisuhu bitarki. Pemurah li kata akan barangnya dengan jalan tinggalkan. Ada enggak kamu murah? Nam perleh, nam tinggal dili pada copeng. Jadi makanya kehidupan gedanya akan lebih nyaman. Jadi yang susah dalam udip adalah orang yang tidak tercapai yang diinginkan. Orangnya yang udip punya susah, udip punya menderita. Jerah cun di subabah. Bulan gelom nyo perleh je nyan bihan asilom. Mudah betul. Dah ada lagi nyo. Nyo kemudian jeram nyo kasihan tu. Nyan gara-gara seluruh yang diinginkan bertercapai. Tetapi menyorang kagak pilih dua. Jangankan makanan mangat, makanan hana mangat lagi nyan hana perlek. Sebab dua perlek nyan. Karena dua kapah mana nyo deh. Nyo haik tun dua le. Haik tun dua le yang perlek pegadah dua yang haik tun nyan. Kibanjara hai na bobi terboh beno tikrek kaji man saw yang kagalak tak boh yu matranyan. Menyo tajak ba urang yang tengah di pegat-pegat tahu. Pegat kakoh tikan no mentang gunung pajuk kadek tak. Ijak rom ju watuh de. Kaman ni dek. Joko ikhlas bim tinggal itan. Hai bobi ono ikoh ti ada tayang mana. Ko ikhlas. Kita nyampi wada dapat pajuk karena ikhlas dah ibi tro dah ju. Anak dah minta peli. Oh dah pegahnya enggak payah dah melake bagok. Nyan surah payah lake. Tapi yang terjadi munyo sekedar pegadah de hana payah melake rezekinya teruk geroi. Maitanya bukan hana teruk gero, pane teruk gero man. Tak perlu pajero we dah belau. Apa ne teruk? Cibek pajero bobi tikrek teruk puhan. Kaji wallahu alam. Ya, berbaca pada 12